buat bersemangat. Tangan dipinggang sambil tengok kanan, tangan dipinggang sambil tengok kiri, tangan dipinggang sambil tengok kanan, tangan dipinggang sambil tengok kiri. Teng-teng ke kanan, teng-teng ke kiri, teng-teng ke kanan dan ke kiri, teng-teng ke kanan, teng-teng ke kiri, teng-teng ke kanan dan ke kiri. Lihat ke atas, lihat ujung kaki, lihat ke atas, lihat ujung kaki, lihat ke langit, lihat ujung kaki, lihat ke langit, kita siap lagi. Bumi itu bulat, bulat besar sekali, bulan juga bulat, bulat besar sekali. Bumi itu bulat, bulat besar sekali, bulan juga bulat, bersinar malam hari. Goyang, 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 ke kanan, ke kiri, goyang, 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 ke kanan dan ke kiri, goyang, 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 ke kanan, ke kiri, goyang, 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 aduk-aduk. Pagi, Bu Guru. Sebelum kita masuk ke dalam kelas, kita bernyanyi satu lagu dulu ya. Bisa? Bisa. Bisa. Nyanyi lagu apa itu? Lagu Potong Bebek Angsa. Lagu Potong Bebek Angsa. Semua menyanyi ya? Iya. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, masak di kuali, menyanyi dansa, dansa empat kali, sorot ke kiri, sorot ke kanan, la 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 la. Oke, ayo salim baru masuk dalam kelas. Duduk yang rapi ya, yang sopan. Tangan manis, tangan manis, tangan manis. Ayo Ica. Duduk, langsung duduk ya. Tempat duduk, duduk yang rapi. Manis. Pagi. Kalau kita sudah masuk ke dalam kelas, berarti kita sudah siap untuk belajar. Tapi sebelum kita belajar harus apa dulu? Berdoa. Harus berdoa dulu. Ibu akan membawakan doa secara Katolik ya. Yang Islam begini, yang Katolik, yang non Muslim begini, ya. Oke, semua angkat tangan kanan. Tangan kanan. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Yang Muslim begini, yang non Muslim begini ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi aku ucapkan pada Tuhan yang aku kasihi. Dengan girang aku ke sekolah, hendak bermain dengan bola, tetapi belajar dan berdoa utama, serta tidak nakal, tidak sombong, tidak bohong. Berkati pula ibu bapa di rumah, kakak adik di sekolah, serta ibu pengajar cintamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1, 2, 3. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi semuanya. Duduk yang rapi, duduk yang sopan. Anak sekolah itu harus duduk yang rapi, yang sopan, supaya ibu guru berikan pelajaran. Ini semua terus merpati. Jadi ibu guru membawakan cerita
yang berjudul Persahabatan Semut dan Merpati. Siapa yang mendengar cerita di sini? Saya. Nah, kalau mendengar cerita tuh kasih turun kaki, duduk sopan supaya bisa dengar cerita. Siapa yang senang dengar cerita di sini? Saya. Nah, makanya kalau senang dengar cerita tuh duduk baik. Beta duduk baik. Ibu mulai ya. Persahabatan semut dan merpati. Kamu lihat gambar ini. Siapa yang sudah pernah lihat semut? Saya. Kalau merpati siapa yang sudah pernah lihat? Saya. Nah, sudah pernah lihat semua ya binatang semut dengan Sudah. merpati. Dengar baik-baik ya. Nanti ibu ada kasih pertanyaan. Makanya dengar baik-baik ya. Bisa? Bisa. Nah, ini. Pada suatu hari terdapat seekor semut yang sedang mencari makan di dalam hutan. Semut kecil ini terus menelusuri hutan sampai akhirnya ia tiba di tepi sungai ini. Semut dia. Tutup mata baru deh. Setelah merasa cukup mencari makanan, semut pun merasa kehausan dan berniat untuk meminum air dari sungai tersebut. Jadi semut itu pergi cari makanan, terus dia rasa haus, jadi dia pergi ke sungai untuk minum. Ia pun mulai menjulurkan setengah badan mungilnya ke arah sungai. Namun sayangnya tubuh semut tergelincir dan hanyut ke dalam sungai. Dia mau colok, dia punya mulut saja, dia mau masukkan, dia mau mulut untuk jilat air saja, tapi dia tidak rasa begini, dia sudah tergelincir ke dalam sungai, dia sudah mau tenggelam. Ia mencoba berteriak untuk meminta bantuan kepada hewan lain yang sekiranya berada di dekat sungai. Namun sayang, tidak ada satupun yang datang menolongnya. Jadi dia sudah berteriak minta tolong, tapi tidak ada binatang yang ada di situ. Ya, semut kemudian pasrah dan hampir tenggelam karena sudah tidak memiliki cukup tenaga. Ketika ingin menyerah, datang seekor burung merpati yang melihat semut di dalam sungai. Dia sudah minta tolong, dia sudah berenang begini. Tidak ada orang yang dengar. Tiba-tiba ada merpati yang lewat. Merpati dia dengar. Merpati dengar, minta tolong. Melihat hal tersebut, merpati segera menarik sehelai daun yang ada di dekatnya dan menjatuhkannya ke sungai tepat dekat semut. Dengan sisa tenaga yang ada, semut pun naik ke atas daun yang digigit oleh merpati. Merpati dia dengar semut minta tolong begini, dia lihat. Ada semut yang mau tenggelam di air, di dalam kaki sungai. Jadi merpati ini dia gigit itu, daun. Dia gigit daun, baru dia kasih ke semut. Supaya semut dia bisa naik ke atas daun itu ya. Untungnya semut berhasil diselamatkan dan dibawa kembali ke tepi sungai. Meski kelelahan, semut bersyukur karena merpati telah menyelamatkan hidupnya. Setelah kejadian semut yang tergelincir di sungai, terdapat seorang pemburu yang datang ke dalam hutan. Pemburu melihat seekor merpati yang tengah asik bertengger di atas pohon. Tanpa merpati sadari, ternyata pemburu itu sudah mengincar dan ingin menembaknya. Kamu lihat ini. Pemburu ini siapa? Pemburu ini siapa? Pemburu ini adalah manusia yang suka berburu binatang di hutan. Ya, suka tangkap-tangkap hewan, suka tangkap-tangkap binatang, suka tembak-tembak burung. Ya, dia mau tembak merpati. Dia mau cari merpati dalam hutan. Beruntungnya semut ada di sekitar merpati. Dan pemburu tersebut mengetahui bahwa yang diincar pemburu adalah burung merpati yang pernah menolongnya.
Ia pun berlari sekuat tenaga untuk menghampiri pemburu dan menggigit tangannya kuat-kuat. Merasa terkejut dan kesakitan, si pemburu tanpa sengaja melepas senapannya dan membuat suara tembakan yang menyadari merpati akan ancaman bahaya. Mengetahui hal itu, merpati pun langsung terbang dan pergi menjauh dari pemburu. Begitu pula semut tadi yang sudah menggigit pemburu. Ia juga langsung berlari sekuat tenaga untuk pergi menjauh dari hadapan pemburu. Beruntung keduanya berhasil melarikan diri dan selamat dari ancaman bahaya. Jadi tadi itu pemburu dia mau tembak siapa? Burung merpati. Tapi begini, semut dia gigit dia punya, pemburu punya tangan. Jadi dia pemburu dia mau tembak begini, semut langsung lompat gigit itu siapa? Pemburu punya tangan. Langsung dia punya tembakan lari salah ya. Dia punya peluru tidak kena sama merpati. Jadi cerita ini mengajarkan kita untuk saling tolong menolong sesama teman. Jadi Ibu Guru tadi sudah bilang kau perhatikan cerita supaya Ibu Guru nanti tanya. Berta, duduk yang sopan Berta. Jadi Ibu ulangi lagi. Tadi pemburu dia mau tembak siapa? Burung merpati. Kenapa tidak? Tidak kena. Karena siapa yang tolong burung merpati? Semut. Semut dia bikin bagaimana supaya pemburu dia tidak tembak merpati? Dia gigit tangan. Dia gigit itu pemburu punya tangan. Jadi kalau kita punya teman, kita harus tolong menolong. Kita harus membantu. Teman kita lihat susah, kita harus bantu. Kita harus tolong. Kita harus bangun. Ya, bisa atau tidak? Bisa. Nah, bisa. Terus kalau orang sudah tolong kita ucap apa? Kita ucap apa kalau sudah dibantu sama teman? Kita ucap apa? Terima kasih. Jangan lupa ya, teman kalau sudah tolong kita ucap terima kasih. Kalau teman sudah bantu kita harus bantu teman lagi ya. Oke. Jadi kamu sudah mengerti tentang cerita di dalam yang tadi Ibu bacakan. Tadi Ibu bacakan cerita tentang apa? Tentang persahabatan burung merpati dengan semut. Oke, terima kasih. Kamu sudah mau mendengarkan Ibu punya cerita. Ayo. Kita tepuk terima kasih dulu. Ayo. 1, 2, 3. Tepuk terima kasih. Mata ini, mulut ini, hati ini mau bilang terima kasih. Oke,